Oke, kita akan lanjutkan pembahasan tentang JavaScript. Sebelumnya di video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang konversi tipe data. Seperti janji saya, sekarang kita akan belajar untuk uh, kita akan belajar array tentang array gitu. Array 05 array. Nah, array ini sering juga orang Indonesia menyebutnya itu dengan larik. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang larik atau orang bilang array, nah itu sama saja sebenarnya. Seperti biasa, saya buat script pengapit JavaScript-nya dulu. Nah, perbedaan apa sih perbedaan antara array dengan variabel biasa kan gitu? Karena intinya sebenarnya array dengan variabel ini sama, cuma yang membedakannya dia adalah kalau misalnya variabel biasa itu hanya bisa menyimpan satu data atau satu string, kalau misalnya si array itu bisa menyimpan beberapa data, banyak data, atau banyak string gitu. Jadi bisa tipe datanya string, bisa tipe datanya integer, itu terserah. Yuk sekarang kita lakukan pembuktian ya. Misalnya var, saya punya variabel dengan nama Nuris Akbar. Oke, ini saya hapus dulu. Dokumen dot write. Jadi nama saya adalah plus nama gitu ya. Jadi ketika saya refresh di browser itu saya adalah Nus Akbar. Nah, jika saya ingin mengasing lagi ya, atau memberikan nilai lagi value kepada variabel nama ini, misalnya nama sama dengan Wahyu Safrizal. Nah, saya refresh, nah datanya berubah gitu. Jadi datanya berubah. Saya asing lagi nilai terbaru, datanya berubah lagi. Asing lagi, datanya berubah lagi. Nah, tapi kalau misalnya array, kita bisa menampung beberapa data sekaligus. Nah, sekarang kita akan lakukan pembuktian ya. Oke, ini saya hapus dulu. Var nama. Nama sama dengan new array. New array. Nah, nama sama dengan misalnya Nuris Akbar Wahyu Safrizal gitu. 2 ya. Nah, misalnya ini adalah nama indeks ke 0. Oh, jangan seperti inilah. Misalnya untuk assignment-nya itu adalah nama. Nah, indeks ke 0-nya itu saya berikan Nuris Akbar. Nah, seperti ini. Nama indeks ke 1-nya itu saya berikan Wahyu Safrizal. Refresh, nah yang muncul Nus Akbar. Tadi indeks ke 0-nya Nus Akbar, indeks ke 1-nya Wahyu Safrizal, dan array ini selalu dimulai dengan indeks ke 0 ya. Ini indeks. Indeksnya ke 0. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan looping untuk menampilkan data array, itu nilai awalnya itu harus 0. Kalau misalnya Anda memulai nilai awalnya itu 1, maka data Nus Akbar ini itu nggak akan kebaca. Misalnya nama lagi 2 itu Irma Mulyana. Nah, sekarang nama indeks 1. Nah, yang muncul Wahyu Safrizal. Nah, misalnya saya ingin munculkan semua data lah. Seperti ini. 0, 1, dan 2. Nah, muncul semua datanya kan. Cuma di sini saya kasih BR lah. BR
Saya kasih BR. Dia kalau misalnya ntar ada ada string di depannya itu dia menggunakan kita berikan tanda plus ini ya, kalau enggak dia error nantinya. Bisa refresh. Nah, seperti ini. Selain BR kita bisa menggunakan slash n juga sih, slash n gitu. Nah, ini juga bisa. Oh, nggak bisa rupanya di JavaScript. BR lah. Nah, sini. Nah, BR. Oke, ini untuk array. Jadi pemberian array itu dimulai untuk membuat array itu menggunakan new array. Kita buat dulu variabelnya sebelumnya. Setelah kita buat nama variabelnya, kita buat nama variabel new array, baru kita asing nilainya. Jadi ini namanya itu asing, gitu ya. Ascn. Nah, ini adalah cara menampilkan nilai dari array dengan mengakses indeks. Nah, ini nama indeks nih. Indeks 0, indeks 1, indeks 2. Seperti ini untuk array. Oke, saya rasa cukup sekian ya pengenalan array. Sangat sederhana, sangat mudah untuk digunakan. Tapi nanti ini akan sangat diperlukan. Nah, nanti setelah array kan kita akan bertemu dengan looping nih. Apakah itu looping dengan for atau dengan while. Nah, itu bisa kita kolaborasikan antara array dengan looping. Jadi untuk menampilkan perulangan itu, untuk menampilkan nilai seperti ini nih, ini kan satu persatu. Nah, seharusnya kita bisa menggunakan looping untuk menampilkannya. Itu nanti akan kita bahas pada episode pada episode yang membahas tentang looping ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.